Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fataha abwabal jinan li'ibadihi sha'imin al-muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang kedua di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, semoga keberkahan senantiasa ada pada kita. Hari ini insya Allah kita akan sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-166. Temanya adalah saat orang-orang yang mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, pemimpin-pemimpin yang mengajak mereka bermaksiat kepada Allah, di akhirat kelak mereka semua akan berlepas. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan di antara mereka terputus sama sekali. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir menerangkan bahwa ayat ini bahwa summa akhbara an kufrihim bi awthanihim wa tabarra'ul matbu'ina minat tabi'in. Allah memberitahukan mengenai keingkaran berhala-berhala yang mereka sembah dan berlepas darinya orang yang diikuti dari yang mengikutinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz tabarra'a alladzina tubi'u", yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri. Qatadah, Atha dan Ar-Rabi mengatakan bahwa yakni as-sadah wa ru'asa tabarra'u mimman ittaba'ahum alal kufur. Maknanya adalah bahwa ketika para pemuka dan para pemimpin-pemimpin mereka ingin melepaskan diri dari para pengikutnya dari kekafiran. Wa qala Qatadah aidha wasuddi hum syayatinu al-mudilluna tabarra'u minal ins. Pendapat lain daripada Qatadah dan As-Suddi mengatakan bahwa mereka adalah para syaitan yang menyesatkan mereka di dunia. Maknanya ketika syaitan itu melepaskan diri dari manusia yang mengikuti mereka. Wa qala huwa amun fi kulli matbu'in. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya ini umum untuk setiap yang menjadi panutan dan pemimpin yang diikuti. Sementara Imam Ibnu Katsir berpendapat lain, firman Allah, "Idz tabarra'a alladzina tubi'u", yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri, tabarra'at minhumul malaikatul ladzi kanu yaz'umuna annahum ya'budunahum fi darid dunya. Maksudnya para malaikat yang mereka anggap sebagai sesembahan mereka ketika di dunia, melepaskan diri dari mereka. Dan para malaikat itu berkata sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-63. Tabarra'na ilaika ma kanu iyyana ya'budun. Kami menyatakan berlepas diri dari mereka kepadamu ya Allah, mereka sekali-kali tidak menyembah kami. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat yang ke-41. Subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Maha suci Engkau ya Allah, Engkaulah pelindung kami, bukan mereka, bahkan mereka telah menyembah jin, kebanyakan mereka beriman kepada jin tersebut. Dan jin itu sendiri juga melepaskan diri dari mereka dan dari penyembahan mereka terhadapnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim
ghafilun wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'aw wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah ilah-ilah selain Allah yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya ilah-ilah tersebut menjadi musuh mereka dan mengingkari peribadatan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini kemudian ditutup dengan kalimat wara'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab, dan mereka melihat siksa dan ketika segala hubungan di antara mereka terputus sama sekali. Ai hina ayanul adzaba wa taqatta'at bihimur rawabitu wa zalatil mawaddat. Dan ketika azab, terputuslah hubungan di antara mereka, mereka melihat azab tersebut dan hilanglah rasa cinta di antara mereka. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, ada yang berpendapat bahwa mereka melihat siksa ini pada saat mereka meregang nyawa di dunia. Dan ada juga yang berpendapat yakni pada saat di akhirat kelak. Mujahid berpendapat atas kalimat tersebut, wa taqatta'at bihimul asbab, maknanya adalah hubungan yang mereka jalin selama di dunia, entah itu dari sisi kerabat sahabat ataupun dari hubungan yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna surat Al-Baqarah ayat ke-166. Ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya, ayat 165, saat manusia di dunia mereka mencintai selain Allah dengan kecintaan yang bersangatan kepada pemimpin-pemimpin mereka, tidak peduli mereka bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Dan di akhirat kelak, semua tandingan-tandingan selain Allah tersebut tidak memiliki kekuatan pembela apapun. Bahkan semua dari mereka, pemimpin-pemimpin yang mereka cintai berlebihan kepada Allah, termasuk pula syaitan-syaitan yang memalingkan mereka dari jalan Allah, malaikat yang mereka sembah selain Allah, semua berlepas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari sikap menjadikan ada tandingan selain Allah yang terkadang menjadikan kecintaan berlebih kepada yang demikian itu. Karena hal demikian juga akan menjadi penyesalan di akhirat kelak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.